nama saya Clara Katrina Stompul. Saya akan menjelaskan materi PKN yang telah diberikan Ibu Rita tentang konflik horizontal dan konflik vertikal. Yang pertama yaitu nomor 1, menjelaskan perbedaan konflik horizontal dan konflik vertikal beserta contohnya. Konflik vertikal adalah pertikaian yang terjadi antara individu atau tipe lembaga sosial yang mempunyai status sosial maupun peran sosial yang berbeda, baik dalam ekonomi maupun politik. Dengan kata lain, dalam konflik vertikal setidaknya ada pihak yang status atau kedudukannya lebih kuat, dan ada pula pihak yang lebih lemah. Adanya perbedaan kekuatan tersebut seringkali menjadi penyebab terjadinya ketimpangan dalam hal upaya penyelesaian konflik, sebab satu pihak seringkali lebih diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Adapun untuk contoh konflik vertikal di masyarakat yang pernah terjadi antara lain yaitu 1. Penembakan mahasiswa Trisakti pada 1998, 2. Kasus GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, 3. Kasus OPM atau Organisasi Papua Merdeka, 4. Konflik buruh dengan PT Dwiji Kimia Sidoarjo, 5. Konflik buruh dengan PT Megaryama Sentosa. Yang selanjutnya yaitu konflik horizontal. Pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok atau individu yang memiliki kedudukan sosial, ekonomi, dan politik yang relatif sama. Pada kasus ini tidak ada perbedaan kekuatan yang berarti antara pihak yang berkonflik. Umumnya konflik horizontal ini disebabkan oleh perbedaan keputusan dan pandangan antara individu. Namun seringkali perbedaan-perbedaan kecil ini tereskalisasi menjadi hal yang lebih besar. Contoh konflik horizontal yaitu 1. Konflik antar kampung, 2. Konflik antar supporter sepak bola, dan yang terakhir adalah tawuran. Dan yang kedua yaitu menjelaskan penyebab konflik kedaerahan menurut statement atau konflik vertikal. Konflik vertikal di sini dimaksudkan sebagai konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk di dalamnya adalah konflik antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Dalam dimensi vertikal, sepanjang sejarah sejak proklamasi Indonesia hampir tidak pernah lepas dari gejolak kedaerahan berupa tuntutan untuk memisahkan diri, yaitu seperti kasus Aceh, Papua, Ambon merupakan konflik yang bersifat vertikal yang bertujuan untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Kasus-kasus tersebut merupakan perwujudan konflik antara masyarakat daerah dengan otoritas kekuasaan yang ada di pusat. Konflik tersebut merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan pusat yang diberlakukan di daerah. Di samping itu juga adanya kepentingan-kepentingan tertentu dari masyarakat yang ada di daerah. Kebijakan pemerintah pusat sering dianggap memunculkan kesenjangan antar daerah, sehingga ada daerah-daerah tertentu yang sangat maju pembangunannya, sementara ada daerah-daerah yang masih terbelakang. Dalam hubungan ini, isu dikotomi Jawa, luar Jawa sangat menonjol, di mana Jawa dianggap mempresentasikan pusat kekuasaan yang kondisinya sangat maju, sementara banyak daerah-daerah di luar Jawa yang merasa menyumbangkan pendapatan yang besar pada negara, kondisinya masih terbelakang. Menurut statement, penyebab konflik kedaerahan adalah, yaitu yang pertama, krisis pemerintahan nasional, baik karena persoalan suksesi maupun jatuh bangunnya pemerintahan karena lemahnya konstitusi. Yang kedua, kegagalan lembaga-lembaga negara menengahi konflik, baik yang melibatkan unsur-unsur masyarakat maupun lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, pembatasan partisipasi politik warga negara di daerah-daerah. Yang keempat, ketidakadilan distribusi sumber daya ekonomi nasional, dan sulitnya akses masyarakat di daerah terhadap sumber daya tersebut. Yang kelima, rejim yang tidak responsif terhadap tuntutan warga negara dan tidak bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Dengan mengacu pada faktor-faktor terjadinya konflik ke daerah, sebagaimana yang telah disebutkan, konflik di daerah di Indonesia agaknya terkait secara akumulatif dengan berbagai faktor tersebut. Di samping konflik vertikal tersebut, konflik horizontal yang juga sering muncul, baik konflik yang berlatar belakang keagamaan, kesukuan, antar kelompok atau golongan, dan semacamnya yang muncul dalam bentuk kerusuhan, perang antar suku, dan pembakaran rumah-rumah ibadah, dan sebagainya. Dalam hal ini dapat kita sebutkan kasus-kasus yang terjadi di Paso, Sampit, Ambon, kasus di Lombok, dan masih ada tempat-tempat yang lain. Terjadinya konflik horizontal biasanya juga merupakan akumulasi dan berbagai faktor, baik faktor kesukuan atau etnis, agama, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Apa yang tampak sebagai kerusuhan yang berlatar belakang agama bisa jadi lebih terkait dengan sentimen etnis atau kesukuan,
Begitu juga dengan konflik yang tampak dengan latar belakang etnis atau keagamaan sebenarnya hanya merupakan perwujudan dari kecemburuan sosial. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.